sudahlah Marini. Pak, mau udah dong jangan berantem terus. Aisyah, kamu ngapain ada di sini? Kamu tuh harusnya kerja. Kamu udah gila Marini? Kamu suruh anak kamu untuk kerja malam-malam begini? Apa kamu suruh melacur? Saya benar-benar nggak percaya. Padahal saya sedang mati-matian mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Bia, Masya Allah itu anak, apa dia nggak sadar? Apa yang sudah dia lakukan ini, itu akan membuat dia semakin terpojok di mata hukum. Mas Bet, istighfar. Bagaimanapun kita jangan percaya dulu semua kata-kata yang keluar dari papanya Rasti. Kita juga harus cross check dulu sama Bianca. Kita harus dengar cerita dari Bianca dari sudut pandang dia. Nggak mungkin papanya Rasti itu sampai bohong. Ini saya yang salah. Seharusnya saya bisa lebih kontrol Bianca lagi. Seharusnya saya bisa sadar, saya bisa tahu hal-hal seperti ini itu akan terjadi. Saya tahu Bianca. Saya kenal dia. Dia anak yang tidak pernah mau kalah. Nekat. Dan tidak berpikiran panjang. Mas Bet, tapi saya yakin seandainya pun memang benar kejadiannya seperti itu, semua yang diomongin papanya Rasti memang benar seperti itu. Tapi saya yakin sekali, Bianca pasti punya alasan di balik semua itu. Bunda, Iya, Pak. Putri udah telepon semuanya. Tetap aja nggak ada yang tahu di mana Bianca. Astagfirullahaladzim. Mas Bet, jangan-jangan Bianca kabur. Kabur bagaimana maksudnya, Aira? Ya mungkin aja dengan kejadian ini dia ketakutan dan akhirnya dia jadi nggak berani pulang. Kita harus cari dia, Aira. Ya, oke. Mending gue nyuci malam-malam daripada besok numpuk. Mendingan kamu sekarang minum obat aja, Cak. Biar kamu cepet sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Biar kamu cepet sembuh. Zam, jadi kamu mau nikahin aku kan? Iya, Cak. Jujur ya Zam, sebenarnya sejak kamu nolak ajakan aku untuk ikut penyuluhan pranikah itu, aku udah anggap kamu nggak serius sama rencana pernikahan kita. Dan di situ aku mikir lagi, apakah aku siap? Setelah itu, aku menjalani tugas yang dikasih sama pelatihan penyuluhan. Dan ternyata hasilnya aku emang benar-benar belum siap. Ya Allah, kenapa sih gue tuh bodoh banget? Padahal hidup gue tuh udah sempurna. Tapi kenapa gue batalin pernikahan gue sama Izam? Kalaupun hidup gue pas-pasan nanti menikah sama Izam gak bakal maki-maki gue.
gak bakal nyalahin gue terus kayak mama. Izam kan sayang sama gue. Dia gak bakal ngebiarin gue ngelakuin pekerjaan sendirian. Dia pasti bantuin gue ngelakuin pekerjaan rumah. Pinjam uang di kantor buat biaya operasi kamu di Singapura. Kamu pikir utang aku di kantor itu belum banyak apa? Utang aku di kantor sudah menggunung Marini gara-gara membiayai semua pengobatan kamu. Ya udah, Papa ngapain kayak usaha apa aja. Masa sih Papa tegang biarin Mama tuh cacat kayak gini selamanya? Kan nggak mungkin, Pak. Marini, kamu tuh udah gila ya? Siapa juga yang mau kamu jadi cacat seperti ini? Yang ada malah aku yang sial sama Ica. Gara-gara harus terjebak ngurusin kamu. Makanya kamu sembuhin aku. Biar kamu tuh nggak ngerasa terjebak dan terbebani oleh aku. Ya, tapi bagaimana caranya? Untuk operasi yang kedua itu nggak mungkin. Karena biayanya bisa 10 kali lipat. Darah kamu tuh mahal, Marini. Kamu tahu, biaya operasi kamu yang itu masih lebih murah daripada biaya darah kamu. Ya udah. Gini aja. Nggak usah beli darah lagi. Kamu kan tahu, darahnya Ica tuh sama darahnya aku. Kamu tuh benar-benar ibu yang biadab ya, Marini. Waktu Ica sekarat, kamu anggap darah kamu tuh seperti emas. Sampai kamu nggak rela untuk memberikannya. Malah teman-temannya yang rela untuk memberikan darahnya untuk nyelamatin Ica. Sekarang, kamu masih mau minta darahnya Ica untuk kamu? Kamu nggak lihat kondisinya Ica sekarang? Badannya begitu kurus karena nggak kamu urus. Dan bahkan harus ngurus kamu. Makannya juga sembarangan. Gara-gara budget belanja harus habis membeli masakan Korea kegemaran kamu itu setiap hari. Aku tuh capek ya ngomong sama kamu. Kenapa sih kali ini kamu tuh nggak bisa nurut? Udah nggak usah ngebantah. Pokoknya aku tuh harus sembuh, aku harus dioperasi. Dan kalau kamu nggak bisa penuhi permintaan aku, mendingan aku minta cerai. Marini, aku ini bukan bawahan kamu. Jadi jangan perintah-perintah aku. Aku tuh nggak main-main, Pak. Daripada kamu ngerasa terjebak dengan kondisi aku di sini, mendingan kamu cerain aku. Aku bisa kawin dengan laki-laki lain. Ada kok konglomerat yang mau nikahin aku. Bahkan mereka rela membiayain operasi saya sampai tuntas. Oh ya? Kenapa kamu nggak nikah aja sama dia? Aku rela kok. Aku malah bersyukur. Aku bersyukur karena beban yang terberat dalam hidupku ini bisa lepas. Papa kok ngomongnya kayak gitu sih? Iya, kalau kamu mau silakan. Aku mau tahu laki-laki mana yang mau menikahi perempuan cacat dan buruk sikap seperti kamu. Papa, kamu jahat banget. Kamu tega menghina aku kayak gini. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Ah, sudahlah Marini. Mama, udah dong jangan berantem terus. Aicha, Aicha, kamu ngapain ada di sini? Kamu tuh harusnya kerja. Kamu udah gila Marini. Kamu suruh anak kamu untuk kerja malam-malam begini. Apa kamu suruh melacur? Kalau perlu. Astagfirullahaladzim. Pak, aku tuh cuma ngajar supaya Ica tuh bisa bertanggung jawab. Ini semuanya, keadaan Mama kayak begini kan adalah jawaban doa. Doanya Ica selama ini. Ica kepengen mamanya selalu ada di rumah kan. Sekarang Mama ada di rumah. Jadi Ica harus bisa memenuhi semua kebutuhan aku termasuk mencari nafkah. Kamu itu benar-benar perempuan biadab ya. Kamu itu benar-benar ibu yang gila Marini. Saya itu nggak gila sama sekali, Pak. Saya itu rasional. Selama bertahun-tahun saya kerja setengah mati, saya kerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Tapi sekarang, dengan kondisi saya seperti ini, sekarang sudah waktunya kalian balas budi terhadap aku. Udah, Ma, udah. Ya udah. Mau Ica kerja kan? Iya, Ica bakal kerja, Ma.
Dan Ica akan bayar setiap sen yang Mama keluarin dulu untuk ngerawat Ica, untuk biayain kebutuhan Ica semuanya, Ma. Ica, Ica, Pak, udah Ica nggak apa-apa. Ica nggak akan sakit hati kok. Ica udah biasa diginiin sama Mama. Tenang aja. aku juga pergi. Mulai sekarang kamu urus diri kamu sendiri. Pak, Pak, Pak jangan tinggalin aku sendiri kayak gini, Pak. Pak. Bianca mana sih, Bianca? Kok teleponnya nggak kamu angkat-angkat? Kira-kira ada yang tahu nggak kalau Bianca lagi galau itu biasanya dia ngapain atau dia kemana? Bu Aira, biasanya sih Bianca itu kalau lagi galau suka nyuruh Ai tuh ngeluarin kekuatan super Ai. Ya Ai kan nggak jadi. Robi juga tahu. Biasanya kalau dia lagi galau itu, dia suka marah-marahin Robi. Terus dia suka nyuruh yang aneh-aneh gitu, biar Robi malu. Kayak beli gado-gado, cabenya 100. Terus dia suruh beli bakso juga tuh. Masa kuahnya doang? Terus kemarin juga dia beli apa ya? Cukup, Rob, cukup. Kalian tuh nggak membantu sama sekali. Ya, Maybe. kamu tahu sesuatu? Well, pas sepanjang aku kenal sama Bianca, pas kita masih deket-deketnya, biasanya kalau dia lagi galau, dia suka clubbing. Gak mungkin, gak mungkin. Kalau dulu, ya mungkin, sering. Kalau sekarang nggak mungkin, karena dia sudah tobat dan nggak mungkin, Elisa. Tuan Mister, belum tentu. Walaupun dia sekarang itu udah tobat, tapi dia itu belum tentu taat. Apalagi posisi sekarang itu dia lagi galau. Bisa aja dia hilaf, ya kan? Are you sure? I mean, jangan coba menutupinnya, Om. Om sendiri kan tahu Bianca kayak gimana. Elisa, kamu tahu kira-kira Bianca biasa pergi kemana? Ini nggak salah ya. Kita ada di sini. Maaf Bunda, kalau kata Elisa, tempatnya Bianca galau, ya ini tempatnya. Nggak salah lagi Bunda. Aku sudah gagal mendidik Bianca, Ira. Mas Fit, kita lebih baik tenang dulu. Karena belum tentu Bianca itu ada di dalam. Iya kan? Mudah-mudahan. Sekarang siapa yang masuk? Kan Bunda sama aku pakai jilbab. Mi, Robi yang masuk. Ya udah, Robi masuk, tapi Roro juga masuk biar bisa cari di mana.